Halo coy, ketemu lagi bersama kami Tinta Dunia. Kali ini Tinta Dunia akan menyajikan alur cerita dari film Cashback. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film yang disutradarai oleh Sean Ellis ini dirilis pada tahun 2006 dan dibintangi oleh Sean Biggerstaff sebagai Ben Willis, Emilia Fox sebagai Sharon, Shawn Evans sebagai Sean, dan Michelle Ryan sebagai Suzy. Menceritakan sebuah kisah tentang seorang mahasiswa seni lukis yaitu Ben Willis yang mendapatkan sebuah kekuatan super. Kekuatan ini dia dapat ketika dia dalam keadaan galau tingkat tinggi setelah putus dengan pacarnya Suzy. Diawali dengan adegan seorang perempuan yang sedang marah-marah, film ini pun dimulai. Perempuan tersebut adalah Suzy. Dia sedang memarahi seorang pria dan pria tersebut adalah Ben. Itulah adegan ketika mereka putus. Setelah itu, Ben mengalami kegalauan yang sangat luar biasa sampai-sampai dia tidak bisa tidur semenjak dia putus dengan Suzy. Karena dia terus memikirkan mantan pacarnya tersebut. Intinya, si Ben ini dalam keadaan galau tingkat tinggi. Karena itu pula, dia jadi punya waktu yang berlebih. Dan Ben merasa sangat bosan dengan keadaan tersebut. Dia pergi naik bis tapi tanpa tujuan. Membaca buku kegemarannya berulang-ulang, tapi tetap saja dia merasa bosan dan tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Suzy. Beberapa hari kemudian, Ben belanja ke sebuah supermarket. Tidak sengaja dia melihat iklan lowongan pekerjaan untuk shift malam. Singkat cerita, untuk mengisi kelebihan waktunya, Ben lalu melamar ke supermarket itu, dan dia pun diterima bekerja di sana. Nah, di sanalah si Ben mulai mendapatkan kekuatan supernya. Perlu diketahui, Ben ini adalah orang yang sangat menghargai keindahan tubuh wanita, tapi dia bukan orang yang mesum. Dia ini adalah orang yang berjiwa seni tinggi, makanya dia kuliah di seni lukis dan bercita-cita jadi pelukis. Karena kegalauannya yang melebihi batas dan jiwa seninya yang sangat tinggi, tiba-tiba dia bisa menghentikan waktu. Pada saat dia menghentikan waktu, dia pun menyalurkan hobinya, yaitu melukis wanita tanpa busana. Setiap ada wanita cantik, si Ben langsung menghentikan waktu dan mulai melucuti pakaiannya, lalu mulai melukis keindahan dari wajah dan tubuh wanita-wanita tersebut. Tapi suatu ketika dia mulai terpesona dengan kecantikan Sharon. Sharon adalah satu-satunya wanita yang ada di tempat kerja Ben. Tapi kemampuannya menghentikan waktu tidak bekerja kepada Sharon. Dia hanya bisa sedikit melambatkan waktu ketika ada Sharon. Lalu si Ben ini jatuh cinta kepada Sharon. Tapi ternyata teman di tempat dia bekerja juga ada yang menyukai Sharon. Orang tersebut mengajak Sharon untuk nonton. Besoknya dia menceritakan kepada Ben betapa hebatnya servis si Sharon ini. Beberapa waktu kemudian, bos dari supermarket tempat Ben bekerja mengumpulkan seluruh pekerja. Dia menyebutkan kalau akan ada pertandingan sepak bola antara supermarket si Ben dengan supermarket dari cabang di kota lain. Dan dia menyuruh semua pekerja untuk bersiap-siap. Akhirnya, pertandingan sepak bola pun digelar. Dengan Sharon yang merupakan satu-satunya pekerja wanita di sana sebagai supporter. Tidak disangka-sangka ada kejadian yang membuat hidung dari si bos botak mengeluarkan darah. Lalu dia pun dibawa ke rumah sakit oleh anak buahnya. Tapi si Ben disuruh temannya yang mengaku sebagai pacar Sharon untuk mengantar Sharon pulang. Sebelum pulang, Ben dan Sharon mampir dulu di sebuah kafe. Karena penasaran, si Ben menanyakan status Sharon dengan temannya. Nah, disinilah terungkap kalau ternyata Sharon dan temannya itu tidak punya hubungan apa-apa. Malah terlihat kalau Sharon juga menyukai Ben karena si Sharon ini mengagumi seorang pelukis dan si Ben adalah mahasiswa seni lukis. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di depan tempat tinggal Sharon. Sebelum masuk, Sharon memberikan kecupan manja kepada Ben. Di tempat kerja, Sharon menanyakan keadaan bosnya yang sebelumnya mendapatkan cedera.
Tapi si bos botak bilang kalau dia tidak apa-apa. Dan untuk menghilangkan kesedihan karena pada saat pertandingan sepak bola mereka dibantai oleh lawannya, si bos botak pun akan membuat pesta di akhir pekan. Karena pada saat itu pula si bos botak juga berulang tahun. Kemudian Sharon mengajak Ben untuk pergi ke pesta si botak bersama-sama. Akhirnya penyakit insomnia Ben sembuh. Dia bisa tidur dan baru bangun pada jam 4 sore. Itu pun karena ada orang yang mengetuk pintu kamarnya dan memberitahu kalau ada telepon untuk Ben. Karena teman kerjanya kesal, Sharon mengajak Ben untuk jadi pasangan ke pesta si botak. Temannya tersebut mengerjai Ben dengan menelpon dan berpura-pura sebagai seorang yang punya galeri dan terkesan dengan sampel lukisan yang dikirim oleh Ben. Dia pun mengundang Ben ke kantornya. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Ben berangkat dengan Sharon tanpa diduga. Ternyata di sana Ben bertemu dengan Susie, mantan pacar dia. Usut punya usut, ternyata pacar baru Susie adalah adik dari si bos botak. Saat Ben akan pergi ke toilet, dia harus mengantri. Saat itu pula Susie tiba-tiba datang lalu berkata kalau dia selalu memikirkan Ben dan dia pun menyesal karena putus dengan Ben. Karena posisi toilet yang terlihat dari tempat pesta berada, menyebabkan Sharon bisa melihat adegan ketika Susie ingin mencium Ben. Kesalahpahaman pun terjadi. Sharon yang marah lalu berbalik dan ingin pergi dari tempat pesta tersebut. Padahal pada saat itu si Ben menghindar dari serangan maut mulut Susie. Lalu melihat Sharon yang marah, lantas dia mengejarnya. Ben yang bingung pun menghentikan waktu. Dia terus berpikir di samping Sharon yang diam tak bergerak karena waktu dihentikan, agar dia bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tapi dia tidak bisa menemukan cara agar Sharon tidak salah paham karena keadaan Sharon saat itu sedang emosi. 2 hari pun berlalu, tapi Ben tetap saja tidak bisa menemukan cara agar Sharon tidak salah paham. Karena kemampuan si Ben ini hanya memperlambat dan menghentikan waktu, tetapi tidak bisa mengulang waktu. Akhirnya Ben pun menghentikan kemampuannya. Waktu pun berjalan kembali normal. Sharon yang marah langsung pergi pulang diikuti Ben yang mengejarnya. Setibanya di tempat tinggal Sharon, Ben berusaha menjelaskan dan meminta maaf. Lalu adegan wanita marah-marah seperti pada awal film pun terjadi lagi. Tapi kali ini wanita yang memarahi Ben adalah Sharon. Beberapa hari kemudian Ben menemui pemilik galeri yang terkesan dengan lukisannya. Tapi orang yang dia temui itu tidak merasa menelepon Ben. Bahkan dia tidak mengetahui nama Ben. Ben langsung tahu kalau dia dikerjai oleh temannya. Dan dia pun meminta maaf kepada pemilik galeri itu atas kesalahpahaman yang terjadi. Karena terlihat Ben membawa lukisan, si pemilik galeri pun merasa penasaran dengan lukisannya. Dia lantas meminta izin untuk melihat lukisan Ben. Tanpa diduga, si pemilik galeri terkesan dengan lukisan Ben. Beberapa waktu kemudian terlihat Sharon mendapatkan undangan untuk menghadiri pameran lukisan Ben. Akhirnya pameran lukisan pertama Ben pun dimulai. Setelah beberapa saat Sharon datang dan melihat bahwa semua lukisan yang dipajang adalah lukisan wajahnya. Ketika Ben mengetahui Sharon datang, dia lantas menghampirinya. Saat itu juga Ben ingin meminta maaf dan menjelaskan kejadian di tempat pesta si botak. Karena Sharon yang sudah terbuai oleh lukisan-lukisan Ben, dia meminta Ben untuk tidak menjelaskan apa-apa. Karena semua lukisan yang ada di sana sudah menjelaskannya. Lalu si Ben menghentikan waktu dan mengajak Sharon pergi keluar karena turun salju. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Cashback yang dirilis pada tahun 2006. Semoga Anda terhibur, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel Tinta Dunia ini bisa semakin menyajikan video-video yang lebih baik untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.